Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sultoni, selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data Analytics kelas D, dan teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan pada PT Kalbe Farma Tbk. Seluruh anggota kelompok kami ada Karisma Dwi Aisyah dengan NIM akhir 1074, Delenil Agustina dengan NIM akhir 1173, Alia Rizky Ramania dengan NIM akhir 1145, serta saya sendiri, Septi Dewi Mudita dengan akhir NIM 1194. Nah, sebelumnya masuk ke profil perusahaan dulu. Jadi PT Kalbe Farma Tbk ini merupakan perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia dan memiliki bisnis yang bergerak dalam bidang produk medis, alat kesehatan, serta layanan kesehatan. Perusahaan ini memiliki pusat penelitian dan pengembangan yang kuat untuk menghasilkan pembaharuan dalam bidang kesehatan dan farmasi. Lanjut untuk hasil analisis keuangan perusahaan. Ini yang pertama ada rasio profitabilitas. Nah, jadi dari rasio profitabilitas ini kami mengambil 4 rasio. Yang pertama ada profit margin, laba bersaham, return on asset, dan return on equity. Untuk yang pertama, rasio profitabilitas. Jadi bisa dilihat rasio profitabilitas dari PT Kalbe Farma ini mengalami fluktuasi ya, terutama pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 13,76% ke 11,21%. Lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,7% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sebesar 12,31%, dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan juga. Nah, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 9,12%. Nah, jika kita lihat pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini mungkin disebabkan karena adanya pandemi COVID, yang dimana membuat perusahaan ini tidak siap untuk memproduksi barang lagi. Nah, kan tetapi pada tahun 2019 menuju tahun 2020, perusahaan sudah mulai bangkit karena banyaknya alat-alat medis ataupun obat-obat yang diperlukan untuk menangani para pasien yang terkena COVID seperti itu. Bisa dilihat ini tahun 2018 profit marginnya sebesar 13,36%, 13,76%. Tahun 2019 profit marginnya 11,21%, tahun 2020 13,07%, dan seterusnya. Lalu untuk laba per saham, di sini PT Kalbe Farma cenderung mengalami kenaikan terus-menerus ya dari tahun ke tahun, mulai tahun 2019 menuju tahun 2022. Tetapi pada tahun 2023 perusahaan ini mengalami penurunan. Nah, bisa dilihat di sini pada tahun 2018 laba per sahamnya sebesar 53,27%. Lalu pada tahun 2019 laba per sahamnya sebesar 54,14%. 2020 59,73%, dan seterusnya. Untuk ROA akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Karisma dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah return of asset dan yang kedua adalah return on equity. Nah, yang pertama adalah return on asset. Jadi berdasarkan akumulasi yang diperoleh dari nilai return on asset di tahun pertama yaitu 2018 itu adalah sebesar 19,2%. Lalu pada tahun 2019 itu mengalami penurunan sampai dengan 2020 hingga menyentuh angka 16,94%. Lalu terjadi kenaikan pada tahun 2021 sebesar sampai 17,18%. Lalu terjadi penurunan lagi secara signifikan pada tahun 2022 sampai 2023 yaitu hingga angka 13,33%. Nah, hal tersebut itu bisa disimpulkan bahwa
digambarkan dalam rentang waktu 2018 sampai 2020 itu kinerja keuangan PT Kalbe ini tuh bernilai kurang baik terkait pemanfaatan aset atau investasi untuk memperoleh laba atau keuntungan bersih. Nah, tetapi meskipun terjadi peningkatan di tahun 2021, itu masih tetap dikategorikan bahwa kinerja keuangan PT Kalbe ini masih belum baik karena standar industri pada PT Kalbe Farma itu adalah 30%. Lalu yang kedua adalah return on equity. Pada tahun pertama 2018 itu menghasilkan persentase sebesar 12,2%. %17,11%. Bisa dilanjut, Karisma? Udah ya. Selanjutnya adalah return on equity. Jadi tahun pertama itu menghasilkan persentase sebesar 17,11%. Lalu 2019 itu mengalami penurunan sampai menyentuh angka 15,86%. Lalu pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan sebesar 16,1%. 2021 mengalami peningkatan tapi yang tidak terlalu signifikan, yaitu menyentuh angka 16,35%. Lalu pada tahun selanjutnya yaitu 2022 kembali mengalami penurunan yaitu 15,91%, dan pada tahun akhir yaitu 2023 mengalami penurunan sebesar 12,2%. Nah, hal tersebut itu bisa disimpulkan bahwa return on equity pada PT Kalbe Farma ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang artinya kinerja keuangan atau return on equity-nya masih belum terkategorikan dengan baik karena standar industri pada perusahaan PT Kalbe ini adalah sebesar 40%, jadi sangat jauh untuk memperoleh standar industri tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, di mana di rasio solvabilitas itu terdapat dua indikator yang kita analisis. Yang pertama adalah debt to asset ratio, di mana debt to asset ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya menggunakan aset yang dimilikinya. Di mana ketika nilai dari rasio debt to asset ratio ini semakin rendah, ini menggambarkan atas kinerja perusahaan itu semakin baik dalam pendanaannya. Sebaliknya, apabila semakin tinggi rasio ini, maka artinya semakin besar proporsi aset yang dapat didanai melalui utang, sehingga rasio solvabilitas perusahaan PT Kalbe Farma ini bisa dinilai semakin rendah. Dari grafik ini dapat dilihat pada tahun 2019 hingga tahun 2020 itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana penurunan debt to asset ratio ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam solvabilitas PT Kalbe Farma. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, di mana dari pihak manajerial PT Kalbe Farma Tbk itu terdapat pengelolaan utang yang lebih baik atau adanya peningkatan dalam aset tanpa peningkatan yang signifikan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, di mana PT Kalbe Farma ini mengalami peningkatan keuangan dikarenakan permintaan produk dan jasa di bidang kesehatan itu semakin tinggi. Selanjutnya, di tahun 2020 hingga 2021, debt to asset ratio ini kembali meningkat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya peningkatan kembali dalam proporsi aset PT Kalbe Farma yang didanai oleh utang. Hal ini bisa menjadi peringatan bahwa PT Kalbe Farma itu mengalami tekanan keuangan atau menggunakan utangnya itu banyak proporsinya untuk pendanaan
kewajibannya. Adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun 2022 dan 2023 ini juga dapat menggambarkan di mana adanya volatilitas yang cukup tinggi dalam PT Kalbe Farma terkait struktur keuangan. Kesimpulannya, dari debt to asset ratio ini, perusahaan PT Kalbe Farma ini mengalami fluktuasi dalam solvabilitasnya dari tahun ke tahun, dengan beberapa tahun menunjukkan peningkatan dan beberapa tahun mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan adanya kompleksitas dalam manajemen keuangan perusahaan PT Kalbe Farma dan adanya pentingnya pengelolaan utang dan aset secara efisien untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan untuk melakukan kompetitif di sektor yang sama. Next. Selanjutnya adalah rasio debt to equity, di mana dalam rasio ini itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Di mana adanya semakin rendah rasio ini dapat berarti bahwa kinerja perusahaan itu semakin baik dalam pendanaannya. Adanya peningkatan setiap tahunnya pada rasio ini pada PT Kalbe Farma itu dapat menggambarkan beberapa indikator. Yang pertama adanya penggunaan leverage, di mana di tahun 2018 sampai 2019 itu terdapat peningkatan dari 15,71% ke 17,56%. Ini menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma ini pada awalnya menggunakan lebih sedikit utang dalam pembiayaannya dibandingkan dengan ekuitasnya. Namun, adanya kenaikan di tahun 2019 ke 2020 ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengandalkan lebih banyak utang untuk pendanaan aktivitasnya yang disebabkan oleh rencana ekspansi atau investasi yang ambisius dari PT Kalbe Farma yang sedang mengembangkan sayapnya hingga kancah internasional. Yang kedua adalah indikator pengelolaan utang dan ekuitas, di mana adanya kenaikan debt to equity ratio di tahun 2020 ini kemungkinan terjadi karena adanya pertumbuhan ekuitas yang tidak sebanding dengan pertumbuhan utang. Yang ketiga adalah adanya tindakan perusahaan dari sisi manajerial. Penurunan debt to equity ratio di tahun 2021 ini mencerminkan adanya upaya dari perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang atau peningkatan terhadap ekuitasnya melalui restrukturisasi keuangan, peningkatan laba dan juga penjualan aset. Dan yang indikator terakhir adalah adanya kondisi pasar ekonomi baik nasional dan internasional pada PT Kalbe Farma untuk faktor eksternal seperti adanya fluktuasi pasar keuangan, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi global. Ini dapat mempengaruhi dari struktur modal perusahaan yang berpengaruh juga terhadap rasio debt to equity ratio. Kesimpulannya, dari fluktuasi rasio debt to equity ratio PT Kalbe Farma dari tahun 2018 hingga tahun 2023 ini disebabkan oleh kombinasi oleh faktor-faktor tersebut, di mana penting bagi PT Kalbe Farma untuk terus memantau risiko-risiko keuangan baik internal maupun eksternal melalui manajemen risiko yang efektif untuk memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Untuk analisis profitabilitas akan dijelaskan oleh Kristen. Baik, yang selanjutnya ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Dalam rasio likuiditas ini ada current ratio atau rasio lancar. Current ratio ini merupakan rasio likuiditas yang mengukur kemampuan
perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban aset perusahaan. Nah, pada PT Kalbe Pharma Tbk ini dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami naik turun. Nah, penurunan yang kas rasio yang cukup drastis itu terjadi pada tahun 2022, di mana awalnya pada tahun 2021 kas rasionya itu sebesar 754,43% yang turun menjadi 614,78% pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena kewajiban jangka pendeknya meningkat tanpa adanya peningkatan yang sesuai dalam aset. Peningkatan kewajiban jangka pendek terjadi pada akun utang usaha dan utang bank, maka kas rasionya itu menjadi turun. Tetapi pada tahun 2023 terjadi kenaikan kas rasio yang cukup drastis, yaitu sebesar 834,29%. Hal tersebut terjadi karena kewajiban jangka pendek perusahaan menurun. Utang usaha dan utang bank perusahaan sudah terbayarkan pada tahun 2023 sehingga kewajiban jangka pendek perusahaannya berkurang. Nah, yang kedua itu ada kas rasio atau rasio cepat. Nah, kas rasio ini merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk membayar utang jangka pendeknya. Nah, untuk perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk sendiri pada tahun 2018 hingga 2023 juga mengalami naik turun. Penurunan yang drastis itu terjadi pada tahun 2022, di mana pada awalnya pada tahun 2021 current rasionya itu sebesar 444,52%, turun menjadi 377,12% pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena kewajiban jangka pendeknya seperti utang bank dan utang usaha meningkat tanpa peningkatan yang seimbang dalam aset lancar, sehingga current rasionya menjadi turun. Tetapi pada tahun 2023, current rasionya meningkat cukup drastis, yaitu sebesar 490,81%. Hal tersebut terjadi karena kewajiban jangka pendek perusahaan menurun, yaitu utang bank dan utang usaha perusahaan sudah terbayarkan pada tahun 2023, sehingga kewajiban jangka pendek perusahaan menjadi berkurang. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, demikian presentasi hasil analisis laporan keuangan pada PT Kalbe Pharma Tbk kali ini. Semoga apa yang kami diskusikan pada analisis ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.